pertama kita semua sudah tahu, kita yakin bahwa Tuhan itu adalah satu, kita percaya bahwa itu adalah Brahman. Karena dalam Upanishad juga ada Eka Ewa Awityam Brahman, Tuhan itu satu dan tidak ada duanya. Yang kedua yaitu kita percaya ada Atman. Kita ada percikan Atman, semua makhluk hidup itu adalah Atman. Yang ketiga adalah karma pala, di mana semua kita kehidupan itu membawa karma masing-masing. Yang keempat punabawa atau reinkarnasi, dan kita memang terlahir membawa karma. Lalu yang kelima adalah moksha. Moksha adalah tujuan kita dalam hidup di dunia ini. Yang saya kupas di sini sedikit adalah mengenai karma pala dan punabawa. Semua manusia, semua makhluk hidup itu membawa karma masing-masing. Di mana karma pala ini ada sansita karma, pradana karma, karma. Jadi kita membawa kehidupan kita dulu, karma kita waktu zaman dahulu. Yang dahulu kehidupan atau kelahiran kami yang dulu. Makanya malam ini tidak ada yang kebetulan. Jadi kita semua dalam keadaan tidak ada yang kebetulan. Saya berdiri di sini tidak kebetulan, memang dari dulunya memang sudah pada saya seperti ini. Bapak Ibu di sini Astung Kare punya kesempatan, diberi rezeki, diberi berkah untuk hadir di film yang benar-benar sakral sekali. Jadi ibu-ibu datang, bagaimana kita tahu ya, ibu itu betapa ribetnya di rumah, betapa kalau kesini itu penuh dengan banyak sekali yang dikerjakan, pekerjaan rumah, apalagi yang sudah bekerja. Bapak-bapak pun demikian, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini bisa hadir di sini sudah luar biasa. Kenapa begitu? Karena kita tahu semuanya kalau karma itu kita memperbaiki karma kita. Bagaimana caranya? Sansita karma, pradana karma, yang kita perbaiki adalah sekarang yang kita perbaiki. Bagaimana kita membawa diri kita masing-masing, di mana kita berfungsi di dalam rumah tangga, misalnya sebagai istri, swadharma sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Nah dari situ juga kita bisa memperbaiki karma kita. Bagaimana kita mempunyai kewajiban, mempunyai hak, dan kita jalankan sesuai dengan dharma. Karena kita sudah area-area sudah ada. Kita kalau banyak baca, kita banyak mendengar, dan sekarang sangat mudah mendapatkan informasi semuanya. Kita tinggal klik, keluarlah apa yang kita mau. Ya, itu karma palanya. Dan juga bagaimana setiap hari dari ini jadi hanya sharing saja. Contohnya saya aja sedikit yang saya rasakan. Bagaimana setiap hari itu berusaha sekali ya. Kita ini berbuat baik. Bangun tidur sudah niatkan berbuat baik. Kita berdoa bagaimana supaya kita itu dalam hari ini tidak berbuat dosa, tidak salah langkah. Nah itu semua kita niatkan dari bangun tidur. Di keyakinan kita ada sembahyang 3 kali. Wujud saja 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kalau memang bisa, malam hari itu kalau bisa ya, tapi 3 kali aja. Dan hebatnya itu umat Hindu ya, keyakinan hidup. Sembahyang itu nggak pakai di mana tempatnya, diyakini di sini, tapi di mana saja bisa. Tanpa sarana pun bisa. Yang penting kita hening, kita ingat, itu bisa keyakinan kita. Jadi kalau pagi misalnya nggak sempat, pasti bisa sebentar aja kita ingat, itu bisa dilaksanakan. Siang, kayak yang orang-orang kan kalau yang di kantor kan isoman ya, isoma ya. Nah itu bisa kita juga sebentar aja kita hening, kita sembahyang, kita bisa ikut. Mereka sibuk juga sholat, kita juga sembahyang. Kita nggak, kalau orang lihatnya seperti orang semedi, tapi kita memang sedang sembahyang. Lalu orang lain maghrib, kita juga sembahyang. Orang ada tahajud atau apa, kita juga bisa. Jadi kalau kita biasakan ibadah, kita biasakan kita sembahyang, kita biasakan kita berdoa, itu akan menjadi kebutuhan, itu yang dirasakan. Karena
kebiasaan itu kan jadi karakter, akhirnya menjadi terbiasa. Akhirnya tiap hari kita bisa melaksanakan. Jadi orang nggak melihat kita, oh dia kita nggak enak nih di soma, dia mah kita masih kerja. Kan kita juga sama-sama beribadah. Dan di rumah kita juga, karena orang tuanya kita nih semua ya, kita melaksanakan kewajiban ini, kita sembahyang, anak-anak melihat kita contoh. Karena orang tua adalah guru pertama daripada anak. Kalau orang tua yang tidak sembahyang, tidak menjaga atau berbuat baik, ya anak-anaknya ya jangan dimarahin kalau saya tidak mau sembahyang. Contoh itu orang tuanya dulu. Nah, kalau sudah kita memperbaiki karena kita, ya mudah-mudahan ya kita berdoa, yang Widi itu tidak akan adil ya, dia tidak akan buta, dia akan melihat, oh ini memperbaiki karmanya. Nanti mudah-mudahan dikirain karena selanjutnya, karena kita telah memperbaiki diri kita untuk sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan kelahiran yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Seperti ibu sekarang, bapak sekarang yang di sini, itu kan sama saja memperbaiki karma. Seperti saya aja ya sekarang, kalau kita misalnya sekarang saya ternyata sudah menjadi asengkara ya, sudah menjadi mangku gitu ya. Nah ini juga kan berarti mungkin di kehidupan yang lalu itu saya mungkin seperti ini gitu ya. Kita nggak tahu kehidupan yang lalu. Dan itu kita yakini, kita jalankan benar-benar dengan tulus. Ya asengkara, mudah-mudahan ya selanjutnya saya bisa, dan teman-teman juga, dan mungkin bisa menjaga sesama sebagai mangku. Itu saja mungkin, karena ini waktunya juga nggak bisa terlalu banyak ya. Lain kali kita sambung lagi. Ampura bila ada kesalahan dalam kata-kata,